narju minallahi ta'ala an narzuqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah wa na'udzu billah minasyirik minar riya minas sum'ah minal ujub. Allahumma narju wajhakal karim ya arhamar rahimin. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu menjadi amal soleh. Allah karuniakan ke dalam hati kita keikhlasan dalam menuntut ilmu li ajli wajhillah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena laisa li ajli dunia, bukan karena urusan-urusan dunia. Dan Allah karuniakan kepada anak keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Allah fakihkan atau Allah pahamkan kita tentang agama ini, dan juga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin. Baik, ikhwa fillah rahimakumullah. Hadzal lail insyaallah sanata'allam ad-dars ats-tsani. Kita akan belajar pelajaran kedua, masih kitab nahwu. Ya, antum silakan dibuka kitab nahwunya masing-masing di rumah. Sekarang bab kedua ya. Lakin qabla hadza uridu an uraji' allazi qad darasna fil madhi. Sebelumnya saya atau ana akan mengulang kembali sedikit yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang al-kalimah. Ana share screen dulu ya. Oh ya, sebelum itu kita perhatikan kitabnya dulu ya, supaya antum bisa mengikutinya dengan baik, karena kitab ini nanti ana buat PPT-nya ya, PowerPoint-nya, supaya gambarnya lebih jelas. Jadi sekali lagi ana terangkan kepada antum sekalian, kitab silsilah ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah qiraah, ya, bacaan. Ini sudah aneh sampaikan waktu itu tapi nggak terekam. Antum kelihatan layarnya semua ya? Layar terlihat ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti ini ya. Jadi kitab ini setiap babnya terdiri dari qiraah yang pertama. Tujuannya adalah supaya bisa menguasai mufradat. Ya, seperti ini ya, ada kalimat al-kalimatul jadidah, kosakata baru ya. Ini harusnya bisa dikuasai dengan terulang-ulang ya, tanpa dihafal gitu ya. Apalagi kalau dihafal lebih baik. Kemudian mustalah al-jadidah, istilah-istilah yang akan dipelajari. Kemudian baru kita baca qiraahnya. Setelah itu nanti ada pertanyaan, tapi waktu kita terbatas, nanti antum pelajari sendiri ini pertanyaan terkait dengan qiraah ya. Supaya kita tidak terlalu lama, maksimal waktu pertemuan pertama kemarin kita belajarnya terlalu lama ya, mungkin karena banyak mukaddimahnya. Jadi kita nanti saya di bla biar maksimalkan kita 1 jam asa wahidah ya. Saatan wahidah ya, 1 jam saja. Nanti sisanya untuk pertanyaan. Setelah itu ada tabel seperti ini. Ya, ini penting untuk disampaikan untuk memudahkan pemahaman. Setelah tabel ini ada al-bahsu namanya ya. Al-bahsu ini enggak kita bahas karena pada dasarnya ini adalah penjelasan dari tabel tadi ya. Jadi antum baca-baca saja sendiri di rumah. Yang terakhir kita bahas adalah al-qaidah. Qaidah ini kesimpulan dari materi yang disampaikan di atas. Setelah itu nanti antum mengerjakan latihan secara online ya. Jadi insyaallah setiap hari ada latihan. Baik latihan berupa pilihan ganda ya, atau juga latihan berupa rekaman bacaan. Setiap hari ada seperti itu. Tapi untuk mengerjakannya waktunya bebas ya. Artinya kalau umpamanya setiap hari ini antum belum sempat, nanti waktu libur ya, hari-hari libur antum bisa kirim ya. Karena pasti tiap hari kita berikan tugas untuk penguasaan materi. Paham tuh? Baik, Nak. Baik. Alan nadkhul ila dars, kita akan masuk ke pelajaran.
hadza darsana, hadza darsuna allazi qad darasna. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Intinya Al-Qur'an, Al-Hadis ya, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, kitab apapun itu, pasti jenis katanya itu ada 3 saja. Jenisnya ada 3 saja. Yang pertama adalah ismun, atau disebut dengan diartikan dalam bahasa kita kata benda. Kemudian yang kedua adalah fi'alun, kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah harfun, ya kata depan atau kata bantu. Yang paling banyak dari kata itu adalah, atau yang paling banyak aksarul kalimah fil lughatil arabiyyah ismun, ya. Yang paling banyak kata yang paling banyak dalam bahasa Arab adalah ismun. Makanya gambar bulatannya paling besar ya. Karena kata ini paling banyak ya. Kalau kita hitung di dalam Al-Qur'an, maka nanti kita akan menemukan paling banyak adalah ismun, kata benda. Kemudian yang kedua fi'lun, kata kerja ya. Makanya bulatannya agak gedean dikit ya. Atau tapi lebih kecil ya. Asghar min ismin ya, lebih kecil dari isim. Nah, yang paling kecil lagi adalah yang paling sedikit, dan ini terulang-ulang sedikit hurufnya. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas beberapa ahruf min huruf jar ya, beberapa huruf dari huruf-huruf jar ya. Nah, jadi harfun ini jumlahnya sedikit dan dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergabung dengan fiil atau ismun ya, baru jelas maknanya. Hadza allazi darasna fil madi. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini sanadrus insyaallah hadzal lail ya. Sanadrus ad-dars ats-tsani, pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Ma ahdafud dars, apa tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan ad-dars ats-tsani, pelajaran kedua. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta atau antum semua, antum nas kalian mampu menjelaskan pengertian ismun dengan baik ya, atau mampu menjelaskan pengertian ismun ya. Apa itu ismun ya? Kemudian yang kedua, peserta mampu menyebutkan contoh-contoh al-kalimah ya. Contoh-contoh al-kalimah ya, atau kata yang termasuk jenis ismun. Tadi kita pahami kata itu ada 3, fi'lun, ismun wa harf. Nah, dalam kesempatan ini kita hanya membahas satu dulu dari jenis kata tersebut, yaitu ismun. Jadi setelah belajar ini antum mampu ya menyebutkan contoh-contohnya, contoh-contoh kata yang termasuk ke dalam ismun atau kata benda. Baik. Qabla an nuwasil ila sarah, sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan, naqra atau nabahas awalan anil kalimat al-jadidah, tentang kata baru. Ana aqra insyaallah wa antum tasma'un wa turaddidun ya. Antum mendengar dan sambil mengikuti. Qaryatun al-Madinah, nahrun, anhar, thaw, الجمل، الحصان، المزارع، المزرعة، أخضر، خضراء، والد، أب، ولد، أولاد، فلاح، طماطم، خيار، القمح، الذرة، القطن، الحيوانات، الحيوان، الأليفة، المفترسة، عمل، نشاط، دل يدل، سقى يسقي، ربى يربي، زرع يزرع، زرع يزرع،
sa'ada yusa'idu, amala ya'malu, ahabba yuhibbu, ishtara yashtari. Hadhil kalimah al-jadidah. Ini kosakata baru ya. Maknanya ada, sudah Anda terjemahkan. Ini insya Allah memudahkan antum untuk memahami berikutnya ke bawah. Ya. Qaryah itu maknanya adalah desa. Ya. Jamaknya qura. Ya. Kemudian lawannya adalah Al-Madinah. Ya, Al-Madinah itu kota. Bukan Al-Madinah itu ya. Maksudnya Al-Madinah Madinatun Nabawi, bukan ya. Tapi Al-Madinah ini umum, maksudnya adalah kota. Kalau yang di Al-Madinah yang ada Masjid Nabawi itu disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, ya. Nah, Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun kadang disebut dengan Al-Madinah, tapi di sini maksudnya adalah umum. Al-Madinah artinya kota. Jamaknya mudun, ya. Nahrun jamaknya anhar, artinya sungai. Sering kita dengar anhar ini, tajri min tahtihal anhar. Saur itu bisa sapi, bisa banteng. Cuma saur ini adalah sapi jantan kalau sapi ya. Kalau sapi betina sudah sering kita dengar al-baqarah ya. Kemudian al-hisan kuda. Kemudian al-mazari' ini jamak ya. Al-mazari' jamak, mufradnya atau tunggalnya adalah al-mazra'ah, sawah ya. Jadi kalau kita bilang sepetak sawah al-mazra'ah, tapi persawahan banyak sawah al-mazari'. Akhdar itu hijau. Akhdar ini untuk muzakkar laki-laki ya. Umpamanya kita bilang al-jidaru akhdar, dinding itu hijau, catnya hijau maksudnya ya. Tapi kalau untuk muannats ya, kata-kata yang digolongkan mu'annas karena ada tamar butuhnya, maka dia menggunakan kata khadra ya. As-sabburatu khadra. Ya. Papan tulis itu warnanya hijau. Walid ini maknanya adalah ayah ya. Sedangkan walad, nah, kalau walid itu ada alifnya, panjang walid ya, maka ayah. Tapi kalau pendek walad itu anak laki-laki ya. Kemudian jamaknya adalah aulad. Fallah petani. Tapi kalau falah ya, falah lamnya tidak bertasdid, artinya keberuntungan, kesuksesan. Nah, di sini pakai tasdid, fallah artinya petani. At-tamatim. Nah, ini tomat ya. Al-khiyar timun, al-qamhu gandum, az-zurah jagung, al-qutn. Nah, dari udah masuk ke bahasa kita nih, katun gitu ya. Kapas, al-hayawanat, jamak al-hayawan itu mufrad atau tunggalnya hewan. Al-alifah yaitu adalah jinak, al-muftarisah buas, amal pekerjaan. Amal ini pekerjaan. Nasyat semangat, gigih dan rajin. Nah, ini adalah kata-kata benda ya. Termasuk ismun. Nah, yang setelahnya ini adalah fi'lun, dalla yadullu. Saqa yaski, dalla menunjukkan saqa yaski, saqa fi'il madhi, yaski fi'il mudhari, dalla fi'il madhi, yadullu fi'il mudhari ya. Saqa yaski artinya mengairi atau memberi minum ya. Menyiram, saqa yaski, menyiram bisa memberi minum atau mengairi ya. Tergantung digunakan kepada siapa. Rabba yurabbi memelihara, bisa juga mendidik ya. Mendidik anak-anak, memelihara ya. Hewan rabba yurabbi. Zara'a yazra'u menanam, sa'ada yusa'idu membantu, amala ya'malu bekerja, ahabba yuhibbu mencintai, ishtara yashtari membeli. Ini kosakata bab. Kemudian ini mustalahat al-jadidah ya. Istilah-istilah yang akan kita pelajari, istilah baru. Yang pertama insan ya. Atau insun ya, insan atau insun ya. Ada dua bahasa itu ya. Insan atau insun artinya manusia. Kadang-kala jamaknya dianggap jamaknya adalah annas ya, nasun ya, jamak dari insan.
Hayawan, hewan. Nabat udah jadi bahasa kita. Hewan, nabat itu jadi bahasa kita. Nabati kalau kita bilangnya. Nah, itu tumbuhan. Jamad itu benda mati. Ya. Benda mati itu jamad. Wasfun kata sifat. Makna dimaknai isim. Ya. Dimaknai isim. Kalau nanti kita belajar lebih lama lagi maka nanti namanya masdar. Ya. Nah, itu namanya kata benda kata benda yang maknanya kadang-kala maknanya kerjaan, ya, tapi tidak terkait dengan waktu, disebut dengan masdar. Nah, contohnya kata kiroah. Kiroah itu kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita artinya membaca, ya, tapi itu bukan kata kerja, itu namanya masdar. Nah, ini disebut dengan makna, ya. Intinya kata-kata yang tidak bisa dimasukkan ke dalam insan, hayawan, nabat, jamad, wasf, ya, itu masuknya adalah makna, dimaknai sebagai kata benda, ya. Jadi umpamanya kita tidak bisa masukkan dia ke dalam insan, tidak bisa masukkan ke dalam hewan, nabat, jamad atau kata sifat, maka dia masuknya ke dalam masdar atau makna. Allazi yang kemarin sudah kita pelajari, allazina juga yang, allati juga yang, ya. Al-atiyah atau al-ati berikut, ya, berikutnya. Muzakkar sudah kita jelaskan waktu itu, laki-laki atau kata yang digolongkan laki-laki. Muzakkar itu bukan hanya laki-laki, tapi kata yang digolongkan laki-laki. Ya. Biasanya nggak ada tamar butoh. Contohnya kitab. Kitab itu kan bukan jenis kelaminnya laki-laki, bukan. Tapi digolongkan kelompok laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tamar butohnya. Maka disebut dalam istilah bahasa Arab namanya muzakkar. Kemudian mu'annas. Mu'annas ini adalah kata yang menunjukkan perempuan atau perempuan, ya, perempuan atau kata itu digolongkan kepada kelompok perempuan, ya, yang menunjukkan perempuan atau kata itu digolongkan kepada kelompok perempuan, ya. Contohnya apa? Contohnya kata-kata yang menunjukkan perempuan, nama-nama wanita, ya, atau profesi-profesi yang menunjukkan kewanitaan, gitu ya. Biasanya dikasih tamar butoh di belakangnya. Atau kata-kata benda yang akhirnya ada tamar butoh, maka disebut dengan muannas. Mufrad itu kata tunggal, musanna double, ya, artinya ada dua bendanya. Jam'un itu bendanya lebih dari dua, tiga atau lebih, ya. Nah, itu istilah-istilah baru. Baik, qabla an nadkhul ilal qaidah, sebelum kita bahas tentang qaidahnya, naqra awalan al-qiraah, ya, atau nas, ya, naqra an-nas, ya. Tafaddal Fareja, nuridu an nasma' sautak. Pro. Langsung tarjim atau enggak, Ustaz? Nah, qiraah apa? Qaryatu Khalidin. Yaskunu Khalidun fi qaryatin saghirah. Fiha nahrun saghirun yaskil mazari'al khadra. Walidu Khalidin fallahun. Wa huwa yazra'u al-qamaqima wal khiyar kama yazra'u al-qamha waz-zurata wal qutan. Wa huwa yurabbil hayawanatil alifa kat-tawr wal jamal wal hisan. Wa hadhihi al-hayawanat tusa'idu walida Khalidin fi 'amalihi wa ta'malu ma'ahu binashaq. Khalidun yuhibbu qaryatahu wa yusa'idu walidahu fi 'amalihi. Masyaallah, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Baik, man ya'ti bitarjamah? Siapa yang mau menerjemah? Wal yatafaddal. Naam. Man? Al-ahad minkum yurid? Idza laysa hunaka man yurid, tafaddal Fareja, ta'ti bitarjamah. Nah, Ustaz. Qaryatu Khalidin. Kampungnya Khalid. Kampung Khalid. Yaskunu Khalidun fi qaryatin saghirah. Khalid tinggal di desa kecil. Fiha nahrun saghirun yasqi al-mazari' al-khadra. Di dalamnya ada sungai kecil yang mengairi sawah yang hijau. Maksudnya di dalam mana itu? Di dalam apa? Di dalam
desanya. Ya, berarti kita biasanya terjemahkan di situ gitu ya, Di situ. atau di sana gitu. Kalau di dalamnya di mananya gitu. Itu bahasa terjemah. Betul, lah bahasa. Ahsanta. Istamir. Ya. Walidu Khalidin Fallahun, bapaknya ayahnya Walid petani. Wa huwa yazra'u tamatim wal khiyar, beliau menanam tomat dan terong. Kama yazra'u Nama nak khiyar. khiyar, timun ya, Timun. timun tukar. Wal khiyar kama yazra'u al-qamha wad-dzurra wal qutan. Sebagaimana kama itu sebagaimana Ustaz ya kalau Ya, diterjemah. seperti itu juga ya. Seperti itu juga. Oh ya. Atau sebagaimana juga gitu ya. Kama yazra'u, tadi sebagaimana dia menanam Bukan bagaimana pertanyaannya, ya, tapi sebagaimana begitu juga dia menanam. begitu juga dia menanam al-qamh. Al-qamh itu tadi apa? Qamha apa? Al-qamh. Al-qimthah. Dia menanam Gandum. al-qamh, jagung dan kapas atau katun. Gitu. Wa huwa yurabbil hayawanatil al-alifa kastar wal jamal wal hisan. Dan dia beternak hewan yang jinak seperti sapi, unta, dan kuda. Ya. Wa hadhil hayawanatu tusa'idu walidu Khalidin fi 'amalih. Dan hewan-hewan ini mempermudah pekerjaan ayah Khalid. Ya. Membantu boleh. Membantu. Mempermudah bahasa enak. Ya, mempermudah ayahnya Khalid dalam pekerjaannya. Wa ta'malu ma'ahu bin asyab, dan bekerja bersama Siapa yang bekerja? bersama. Siapa Wa yang ta'malu bekerja? ma'ahu, Yang bekerja bersama bapaknya, sama hewannya tadi. Hewan-hewan tadi. Hewan-hewan tadi, ma'ahu. Binasat dengan semangat. Ya, ma'ahu itu siapa? Ma'ahu tadi bersama hewan. Sama Khalid. La. Walidu Khalidin fi amali. Tusa'idu walida Khalidin fi amali. Wa ta'malu ma'ahu. Ta'malu ma'ahu. Punya tuh ke hewannya, Ustaz. Ya. Bukan ya? Walidah Khalid. Wali. Oh iya, si Walidnya Khalid. Oh iya. Jadi hewan itu bekerja atau bekerja bersama ayahnya Khalid dengan giat ya. Giat. Istamir. Khalidun yuhibbu qaryatahu. Khalid mencintai desanya. Ya. Wa yusa'idu walidahu fi 'amali. Dan membantu ayahnya dalam pekerjaannya. Fi amalihi. Amalihinya siapa? Amalihnya bapaknya. Bapaknya. Jadi membantu ayahnya dalam pekerjaan ayahnya. Gitu. Wadih. Fahimtum? Tayyib. Min hazil qiraah, dari qiraah ini atau bacaan ini, maka kita akan mengambil jenis-jenis isim atau jenis-jenis kata benda. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolomnya itu disebut dengan al-jumlah atau kalimat, ya, kalimat panjang. Kemudian dari kolom itu kita pilih salah satu katanya yang termasuk ke dalam alismu atau kata benda. Kemudian setelah kita pilih, kita jelaskan jenisnya, nau'uhu, jenisnya apa, kata bendanya jenisnya apa. Ya. Contohnya nomor 1, yaskunu Khalid fi qaryah. Maka di kalimat ini, di jumlah ini kita mengambil kata Khalid. Ya. Khalid ini adalah jenis dari alismu, jenis dari kata benda atau jenis dari salah satu isim. Ya. Jenisnya apa? Khalid ini adalah insan, ya, atau termasuk golongan manusia. Jadi bisa kita simpulkan semua nama manusia atau profesi manusia maka digolongkan ke dalam alism, ya, isim. Nah, jadi salah satu kata itu dimasukkan atau digolongkan ke dalam alismu atau kata benda adalah nama manusia atau profesi manusia. Kemudian dari jumlah yang pertama ini kita ambil kata qaryah.
Apa itu qaryah? Qaryah itu tadi kita pahami artinya kampung atau desa. Jenisnya apa? Jamad. Jamad ini adalah artinya benda mati atau benda. Artinya bisa kita pahami semua benda itu adalah al-ism, ya, isim. Kemudian al-jumlah tsaniyah, jumlah yang kedua, wa huwa yurabbil hayawanatil alifah katsauri wal jamal, ya. Di jumlah yang kedua ini kita ambil kata as-saur. Apa itu as-saur tadi? As-saur itu adalah sapi jantan atau banteng. Tapi di sini konteksnya sapi jantan, nggak mungkin bapaknya Khalid melihara banteng, ya. Serem juga, ya. Tapi maksudnya di sini adalah sapi jantan buat membajak sawah, ya. Nah, as-saur ini berarti jenisnya apa? Nau'uhu hayawan. Jenisnya adalah hewan. Kemudian ada kata al-jamal. Al-jamal. Al-jamal itu apa? Al-ibil, ya. Al-ibil. Jadi jamal atau al-ibil itu kalau diterjemahkan bahasa kitanya adalah unta. Unta itu jenisnya apa? Hayawan, hewan. Jadi bisa kita simpulkan semua nama hewan itu adalah al-ism atau kata benda, isim. Kemudian di jumlah yang ketiga atau kalimat yang ketiga, wa huwa yazra'u at-tamatima wal khiyar. Kita ambil kata at-tamatima wal khiyar. Maka kata tomatima ini kalau diterjemahkan bahasa kita tomat, al-khiyar ini timun. Kata tomat dan timun ini jenisnya adalah nabat. Apa itu nabat? Tumbuhan. Berarti bisa kita simpulkan semua nama tumbuhan adalah ism, ya, atau kata benda. Kemudian al-jumlah rabi'ah, jumlah yang keempat, yaskil mazari al-khadra, ya. Di sini ada kata al-khadra, ya. Apa itu al-khadra? Al-khadra ini adalah kalau diterjemahkan di bahasa kita yang hijau, ya. Jenisnya adalah nau'uhu, jenisnya wasfun, ya. Apa itu wasfun? Sifat. Kata sifat. Jadi bisa kita simpulkan semua kata sifat, ya, kabir, shogir, akhdar, khadra, ya, aswad, sauda, kemudian abyad, ya. Apa lagi? Azraq, gitu ya. Zarqa. Nah, itu semuanya kata-kata sifat itu kasir, qalil, kabir, shogir, ya. Samin, nahif. Intinya kata-kata sifat. Dia adalah al-ism atau isim atau kata digolongkan ke dalam kata benda. Kemudian wa ta'malu ma'ahu binasyad. Dan hewan-hewan itu bekerja bersama ayahnya Khalid bin Nasyad dengan giat. Nasyad. Nasyad ini apakah termasuk hewan? Bukan. Termasuk tumbuhan? Bukan. Termasuk manusia? Bukan. Termasuk kata sifat? Juga bukan. Ya. Jadi nasyad ini istilahnya nanti masdar atau makna. Nasyad ini digolongkan kepada atau dimaknai isim, ya. Jadi kata yang tidak bisa dimasukkan ke dalam manusia, jamad, hewan, nabat, tumbuhan, kata sifat, maka dia digolongkan ke dalam isim dari sisi makna. Nah, ini yang disebut dengan makna, ya. Atau bahasa sederhananya makna ini pembendaan. Nah, kalau bahasa kita contohnya adalah kata lari itu kan kata kerja. Kemudian kalau kita tambah awalan atau akhiran pelarian, ya. Nah, pelarian ini menjadi kata benda. Nah, kira-kira seperti itu maksud makna di dalam bahasa Arab. Baca, membaca, itu kan kata kerja. Tapi kalau kita tambahin akhiran an, belakangnya bacaan, maka itu menjadi kata benda. Nah, itu di dalam bahasa Arab namanya makna, ya. Apalagi contohnya, ya. Minum itu kan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita tambahin akhiran an di belakangnya minuman, nah, maka itu menjadi apa? Menjadi masdar atau makna dalam bahasa Arab, ya. Menjadi kata benda secara makna, dimaknai kata benda. Kira-kira seperti itu. Baik. Semua ba'da zalik, setelah kita
baca tabel tadi, maka kita simpulkan ya. Al-qaidah kita simpulkan ya. Sebelum dijelaskan tafaddal man yuridul qiraah, siapa yang ingin membaca al-qaidah, fal yatafaddal, silakan. Man yuridul qiraah, al-ahad minkum yuridul qiraah, al-ahad. Mana Ustaz? Tafaddal, iqra. Syukran Ustaz. Al-qa'idah. Al-ismu kalimatun tadullu ala wahidan isnanin La insan. insanin afwan insanin mislu Khalid wa Fatimah. Thaniyan hayawan mislu saurun wa jamalun. Salisan nabatin mislu tomatim wa khiyar. Rabi'an jamadin mislu qaryatun wa nahrun. Khamisan wasfin mislu hadra wa saghir. Sadisan makna mislu nasyatun wa amalun. Ahsanta, masyaallah, barakallahu fik ya Syekh. Jazakallahu khairan ya. Ma ma'naha? Man anta tastati an ta'ti bi tarjamah ya Syekh? Tafadhal. Tastati? Ya. Jarib. Al-ismu ya, isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada satu manusia. Contohnya adalah Khalid dan Fatimah. 2, hewan. Contohnya adalah banteng dan sapi jantan dan unta. Kalau jamalnya juga unta jantan ya. Unta jantan ya. Betina namanya nako. Ya, nako. Bedanya apa dengan ibil itu, Ustaz? Kalau ibil umum. Oh, gitu ya. Ya. 3, tumbuhan. Contohnya adalah tomat dan mentimun. Yang keempat adalah benda atau benda mati. Contohnya adalah Korea tadi apa ya? Korea, kampung atau desa. Oh, kampung ya. Kampung dan sungai ya, sungai ya. Ya, Sungai. Kemudian yang kelima adalah sifat. Contohnya adalah hijau dan kecil. Yang keenam adalah makna. Contohnya adalah nasyad. Apa tadi nasyad? Giat atau? Oh, giat ya, rajin ya. Gigih atau giat. Gigih dan gigi atau giat. Ya. Kalau rajin itu nasyir. Okay. Kalau nasyad itu gigih atau giat. Terus? Gigih dan pekerjaan. Ya. Kira-kira kalau pekerjaan amal itu jenisnya manusia bukan? Bukan. Hewan bukan? Bukan. Nabat bukan? Bukan juga. Benda mati bukan? Bukan juga. Kata sifat bukan? Iya. Pekerjaan? Oh iya, bukan. Nah, jadi kalau yang nggak bisa dimasukkan yang 5 di atas, maka dia digolongkan kepada makna. Ya, itu maksudnya makna. Kalau bahasa sederhana diterjemahkan dengan pembendaan. Kan asalnya kata amala ya, bekerja gitu ya. Kemudian dikasih tanwin amalun. Ya, kalau bahasa kitanya tadi ya, kerja dikasih awalan atau akhiran pekerjaan gitu ya. Nah, maka menjadi kata benda. Nah, itu yang disebut dengan makna. Nah, ahsanta ya Syekh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan ya. Jadi itu ya.
Jadi kesimpulannya dari materi kita pada malam hari ini adalah alismu. Ya, kemarin kita sudah pelajari bahwasannya al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, kemudian dalam kitab-kitab bahasa Arab itu hanya 3 saja jenis katanya. Kalau tidak alismu, isim, kata benda, atau fi'lun, kata kerja, atau harf, kata bantu, ya, atau kata depan. Jadi yang pertama kita bahas pada malam hari ini adalah alismu, kata benda. Apa itu alismu? Alismu adalah kalimatun, kata, ya, tadullu ala, yang menunjukkan kepada insan, manusia, baik namanya maupun profesinya. Contohnya kata tobib. Apa arti tobib? Dokter, ya. Dokter itu hewan atau manusia? Manusia. Nah, maka nama manusia atau profesinya disebut dengan alismu. Kenapa? Karena termasuk manusia. Kemudian nama-nama hewan itu juga ismun, ya. Nama-nama tumbuhan, nabat, ya. Atau hal-hal yang terkait dengan tumbuhan, contohnya pohon, ya, syajarah, ya. Itu digolongkan kepada nabat. Atau kemarin kita belajar zahrah atau azhar, bunga. Nah, itu juga digolongkan kepada nabat, tumbuhan. Berarti dia adalah ismun. Kemudian jamad, benda-benda mati, ya. Baik bendanya itu konkret, kelihatan wujudnya, maupun abstrak, gitu ya. Nah, ini disebut dengan jamad, ya. Jamadnya artinya beku, gitu ya. Asalnya katanya beku atau padat, ya. Itu arti jamad, ya. Kemudian kata sifat, ya. Semua kata sifat itu disebut dengan atau digolongkan, dimasukkan ke dalam ismun, kata benda. Yang terakhir adalah makna, yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 yang di atas, maka dia termasuk isim, tapi isimnya adalah isim makna. Baik, paham tuh? Ma'akum soal, falyatafaddal. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita akan baca untuk persiapan pelajaran besok, ya. Tugasnya adalah membaca kitab Nahwu halaman 39 sampai 40 dan 42. Istami'u wa raddidu, dengarkan dan ikuti, ya. Ini baca kemudian antum ikuti. Oh, ini ada yang terlewat ini. Ada yang terlewat slide-nya. Kita ulang, ya. Oh ya. Baik. Kita baca. Istami wa raddid, dengar dan ikuti. Ini untuk materi besok, ya. Tugas besok bacaan. Sa'aqra'u lakum, saya akan baca untuk antum. Antum di rumah masing-masing mengikuti apa yang Anda baca. Ila abi Abil Aziz sallamahullah. Abil Aziz sallamahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu ilaikum risalati ba'da an wasaltu ila Riyadh. Ursilu ilaikum risalati ba'da an wasaltu ila Riyadh. Waltahaqtu bi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Waltahaqtu bi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Al-ma'hadu kabir wal mudarrisuna mahirun wal kutubu mufidah
Wa ana sa'idun li'anni adrusu ma'a zumala hadaru min biladin katsirah lidirasati fil ma'had. Wa ana sa'idun li'anni adrusu ma'a zumala hadaru min biladin katsirah lidirasati fil ma'had. Abil Aziz, ana bi khairin walhamdulillah. Wa arju an tad'u Allah li bil khair. Wa insyaallah ta'ala sa'arifu katsiran min ulumil lughatil arabiyyah wal ulumil islamiyyah. Wa insyaallah ta'ala sa'arifu katsiran min ulumil lughatil arabiyyah wal ulumil islamiyyah. Wa sa'udu ila baladi liuballigha ma ta'allamtuhu linnas. Wa sa'udu ila baladi liuballigha ma ta'allamtuhu linnas. Balligh ummi salami wa tahiyyati. Balligh ummi salami wa tahiyyati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnuka Abdullah. Ini yang pertama, nanti antum baca direkam ya. Kemudian antum baca juga untuk pelajaran besok al-qaidah ya. Direkam juga ini al-qaidah. Istami' waraddid, dengar dan ikuti. Al-qaidah. Al-fi'lu salasatu anwa'. Al-hamzah al-fi'lul madi. Al-hamzah al-fi'lul madi. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal fi az-zamanil madi. Mithlu wasala iltahaqa. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal fi az-zamanil madi. Mithlu wasala iltahaqa. Al-ba' al-fi'lu al-mudhari'. Al-ba' al-fi'lu al-mudhari'. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal fi az-zamanil hadir wal mustaqbal. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal fi az-zamanil hadir wal mustaqbal. Mithlu ursilu adrusu. Mithlu ursilu adrusu. Wal fi'lul mudhari' yakunu mabdu'an bil hamzah. Wal fi'lul mudhari' yakunu mabdu'an bil hamzah aw bin nun aw bil ya aw bit ta. Mithlu adrusu, nadrusu, yadrusu, tadrusu. Al-jim al-fi'lul amri. Al-jim fi'lul amr. Fi'lul amri. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal yatlubuhu al-mutakallim min al-mukhatab. Mithlu balligh. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala 'amal yatlubuhu al-mutakallim min al-mukhatab. Mithlu balligh. Nah, ini ikhwah fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, ini tugas antum untuk dibaca ya. Untuk dibaca besok ya.
untuk dibaca besok. Jadi halamannya tadi halaman 39, 40 dan 42. Qiraah ila abi. Kemudian halaman 40-nya lanjutannya, kemudian halaman 42-nya adalah al-qaidah. Nah, ini hadza sanadrus insyaallah gadan. Ini akan kita pelajari besok. Ini adalah jenis-jenis fi'il. Di awal pelajaran kita belajar tentang jenis-jenis kata. Kita sudah pelajari kata itu terdiri dari 3 bagian dalam bahasa Arab, ya. Yang pertama adalah ismun, kemudian fi'lun wa harfun. Nah, jadi pada malam hari ini kita sudah membahas jenis kata yang pertama yaitu ismun atau alismu, kata benda. Yang tadi dipahami alismu atau kata benda itu adalah kalimatun, kata tadullu ala insan, yang menunjukkan kepada manusia. Awil hayawan atau hewan, awil nabat atau tumbuhan, awil jamad atau benda mati, ya. Aw wasfin atau kata sifat, awil makna atau dimaknai dia sebagai isim, karena nggak bisa dimasukkan ke dalam kata kerja. Kenapa nggak bisa dimasukkan dalam kata kerja? Nah, insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan besok, ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang terakhir adalah ini link tugas, ya. Yang pertama tugasnya adalah pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Antum kerjakan di sini. Nah, ini gampang. Kemarin itu tugasnya mungkin terlalu banyak. Untuk pertama, ya kayaknya beberapa ikhwah ana dengar kesulitan, apalagi banyak tulisan. Untuk tugas yang kedua ini seolah lebih sedikit, ya. Lebih banyak adalah pilihan berganda, intinya melatih antum mengklasifikasikan jenis-jenis isim tadi. Mana yang insan, mana yang hayawan, mana yang nabat, ya. Mana yang jamat, kemudian mana yang kata sifat, wasfin, mana yang makna. Kemudian nanti ada tulisan sedikit untuk latihan, ya. Hanya sedikit, dan situ sudah diterjemahkan. Kemudian untuk bacaan tadi ila abi yang akan kita pelajari besok, ini antum rekam di sini. Ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan tugas ini usahakan dikerjakan semampu antum, ya. Kalau umpamanya pada pekan ini karena tiap hari pasti ada tugas belum siap, ya bisa dikerjakan pada hari-hari yang kita tidak belajar atau libur, ya. Mungkin itu pelajaran kita pada malam hari ini. Ma'akum soal, falyatafaddal. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak, ya, Ane mau tunjukkan ke antum nas kalian, ya, tanda-tanda isim, ya. Kalau tadi kan jenis-jenisnya, ya. Nah, tanda-tanda isim. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui di dalam Al-Quran itu, dalam ayat Al-Quran itu, dalam surat Al-Quran itu, atau dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam kitab-kitab para ulama itu, kalau kata itu jenisnya adalah isim, jenisnya adalah kata benda. Yang pertama biasanya ditandai dengan kata itu ditandai dengan tazir. Contohnya kata kitabun. 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 Man ya'rif min ail jinsi hadzal ism. Kata ini dari jenis apa? Siapa di antara antum yang sudah paham kata ini dari jenis apa? Apakah Jamadun, Ustaz. Jamadun. Jamadun. Kata benda, jamad, kitabun, ya. Ini benda. Jadi dia isim tapi jenisnya adalah jamad. Apa tandanya dia isim? Kalau jenisnya adalah jamad. Tandanya ini ada tanwin di belakang. Jadi semua isim itu, ya, kalau dia bertanwin seperti ini,
semua kata kalau bertanwin seperti ini, maka otomatis dia adalah isim atau kata benda. Jadi tanda yang pertama adalah tanwin. Itu tanda yang pertama. Diakhiri dengan tanwin. Kemudian tanda yang kedua adalah biasanya kalau tidak ada tanwin, di depannya dikasih alif lam. Baik disebut dengan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, ya. Alkitab. Alkitab. Ah, antum perhatikan ya. Kata yang pertama tidak pakai alif lam, tapi dia pakai tanwin. Nah, ini adalah tanda kalau dia adalah ismun, kata benda. Apa tandanya? Ada tanwin. Karena nggak mungkin fi'il itu pakai tanwin. Dan juga tidak mungkin harf itu pakai tanwin. Kata kerja nggak pakai tanwin. Harf kata bantu juga tidak pakai tanwin. Jadi kalau ada tanwin berarti dia pasti ismun. Yang kedua, kalau tidak ada tanwin biasanya, kata itu ada alif lam di depan. Ya. Dan tidak mungkin ada kata yang ada alif lam sekaligus ada tanwinnya. Seperti ini ya. Nggak mungkin. Nggak akan bertemu. Ya. Karena tanwin ini terlarang kemasukan alif lam. Begitu juga kalau udah pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada tanwin, kalau ada alif lam, kita bisa pastikan kata itu adalah jenisnya ismun, kata benda. Ya. Kemudian tanda lainnya adalah kalau kata itu ada huruf jar. Ya. Kalau kata itu akhirnya jar. Jar itu bahasa sederhananya kita pahami sementara adalah kasroh. Ya, contohnya adalah kita umpamanya al fikhi, kitabil, di depannya kita kasih fi ya. Di depannya kita kasih fi. Fi kitabil fikhi. Nah, kata kitab ini adalah ismun. Kenapa ismun? Karena dia berbaris kasroh. Ya. Kenapa berbaris kasroh? Karena di depannya ada huruf jar. Jadi kalau kata itu ada tanwinnya, kata itu ada alif lamnya, kata itu akhirnya berbaris kasroh seperti ini, maka otomatis kita pastikan kata itu adalah ismun, kata benda. Nah, itu kira-kira ciri-cirinya. Kalau tadi kan jenisnya. Nah, ini ciri-ciri kalau kata itu adalah termasuk golongan ismun atau kata benda. Wallahu a'lam. Wadih? Paham tuh? Fahimna, Ustaz. Alhamdulillah. Man yuridu soal falyatafaddal. Yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita cukupkan ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tadribatnya. Nanti antum kerjakan tadribatnya tadi di sini ya. Nah, ini antum kerjakan di sini latihannya. Ini untuk rekaman bacaannya antum kirim di sini. Yang nggak bisa kirim secara pakai link ini atau Google Form ini, antum bisa pakai voice di WA ya, boleh. Tapi kalau bisa nanti diusahakan terus seperti ini supaya nanti memorinya nggak penuh ya HP saya. Kalau di sini kan langsung masuk ke apa ya, ke internet, ke email ya. Jadi kita bisa cek aja di email. Nggak hilang juga, ya nggak tertimpa-timpa. Kalau di WA ini kadang lupa gitu ya, karena banyak pesan yang masuk. Seperti itu. Sebelum kita lihat dulu tugasnya yang akan antum kerjakan besok itu apa saja tugasnya. Kira-kira tugasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ini nanti sudah ana buatkan Google Form. Ana buat contohnya jumlah Hisamun yuhibbul azhar. Nah, maka Hisam ini
Ane beri garis bawah. Antum voice-nya di bawah, pilihan gandanya di bawahnya. Atau pilihannya adalah insan, hayawan, nabat, jamat, was, makna. Antum tinggal klik aja yang mana. Isam umpamanya, oh isam itu nabat, tumbuhan. Antum klik. Ya. Kemudian saur gitu ya. Mana masuknya? Nah, kira-kira tugasnya seperti itu. Itu tugas kelompok yang pertama. Kemudian tugas kelompok kedua adalah, nah ini nanti Anda sampaikan di situ beberapa nama negara di Asia. Uzkur asma ba'dil bilad allati fiha muslimun. Sebutkan nama-nama negara yang di dalamnya banyak kaum muslimun. Ada orang-orang muslim, ya. Contohnya di Asia. Nah, disebutkan beberapa negara. Nanti antum pilih yang paling banyak muslimnya. Kemudian nomor 2 Afrika. Afrika itu Afrika. Antum di situ ada beberapa negara, antum pilih ya negara mana yang paling banyak muslim. Uruba itu Eropa. Antum pilih ya dari negara-negara Eropa yang ditentukan, pilih mana yang paling banyak muslim. Amerika. Ternyata di Amerika juga ada orang muslim walaupun bukan mayoritas, tapi dari negara-negara itu bisa kita pilih mana yang paling banyak kaum musliminnya dibandingkan negara lain. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, uzkur asma ba'dil fawaki allati tuhibbuha. Nah, kalau yang ini antum menuliskan ya, nama sebagian fawaki, buah-buahan yang Anda suka, tapi pakai bahasa Arab ya. Jangan ditulis di situ umpamanya pisang, ya, mangga gitu, bukan, tapi bahasa Arab ya. Nah, nanti antum cari dulu di kamus ya. Tulis bahasa Arab umpamanya apel. Apa sih bahasa Arabnya? Nah, cari ya. Nah, setelah ketemu antum tulis ya. Nah, ini nanti jawabannya adalah tulisan. Kemudian Robian uzkur asma ba'dil hayawanat allati ta'rifuha. Sebutkan nama-nama hewan yang kamu ketahui ya, yang kamu kenal, yang kamu ketahui ya. Sebutkan. Boleh dari teks tadi, boleh juga dari kata-kata baru yang antum temukan. Enaknya sih kata-kata baru biar kosakatanya bertambah. Kemudian yang kelima, uzkur asma ba'dil jamad allati taroha fit tariq. Ya. Sebutkan nama-nama sebagian benda-benda, sebutkan isim sebagian benda-benda atau benda mati yang kamu lihat di jalan. Nah, di jalan itu kira-kira benda apa saja ya. Umpamanya mobil gitu, tapi dengan bahasa Arab gitu ya. Nah, untuk nomor bagian 3, 4, 5 ini antum jawabnya boleh lebih dari 1. Minimal 1 lah ya. Nah, tapi kalau jawab lebih dari 1 lebih bagus. Cuma sampai sini aja. Latihan sebetulnya banyak. Ya. Nah, daripada nanti pusing, nggak sempat kerja, nggak sempat ngurusin apa ya, nggak sempat masak gara-gara dikasih tugas. Jadi tugasnya sedikit aja. Ya. Insya Allah nanti kalau sudah terlatih, sudah sering, bisa lebih cepat mengerjakannya. Semakin lama nanti kita insya Allah tugasnya kita tambah sedikit-sedikit. Wallahu alam ya. Iza laisa hunaka soal sanah takhtim insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup ya. Terakhir, aku soal, ada pertanyaan? Wadih ya. Dan sekali lagi tugas ini sifatnya kalau memang antum bisa dikerjakan secepatnya bagus. Kalau antum belum bisa mengerjakan ya, nanti bisa dikerjakan di waktu-waktu yang antum sempat ya. Mungkin malam hari ini belum sempat ya, bisa nanti di akhir pekan antum rapel tugas. Salah link tugasnya nanti ana share di grup. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Baik. Idza laisa hunaka su'al sanah takhtim wa naktafi bihadza. Kita cukupkan. Naktafi bihadza. Nakhtatim bidoa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scroll. Baik, apa? Nah, semuanya.